Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bertemu dengan Bapak. Setelah 1 minggu yang lalu kita tidak berjumpa. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ananda, masih sehat, dalam keadaan kondisi sehat sekarang? Sehat, Ada yang Pak. sakit? Alhamdulillah. Semuanya mudah-mudahan sehat. Kita menjalankan pembelajaran pada hari ini. Masih segar nampaknya karena hari pagi. Segar. Baik, kita awali dulu kegiatan kita dengan berdoa. Mari bersama-sama, siapa yang biasa mimpin doa, silakan dipimpin doanya. Ketua kelas, Pak. Doa ketua kelas saja. Silakan Alek, pimpin doa. Baik, Pak. Mari teman-teman, untuk mengawali pembelajaran PAI pada kesempatan pagi hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagus. Ya, terima kasih Alek. Nah, siswa yang sangat tangguh nampaknya. Baik. Setelah kita berdoa, karena suasana sekarang adalah suasana 17-an, tentu kita menampilkan juga lagu kebangsaan kita. Mungkin cocoknya pada bulan Agustus ini kita menyanyikan Hari Kemerdekaan. Masih ingat apa lagunya Hari Kemerdekaan, Ananda? Ada yang ingat? Saya 17 Lagu kemerdekaan. Agustus yang tahu. Ya, 17 Agustus. Nah, kita nyanyikan bersama-sama. Dengarkan musik yang Pak sampaikan. Iya, Pak. 1, 2, 3. 17 Agustus 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya Indonesia. Dah, cukup. Merdeka. Wah, sangat bagus suara Deno, sangat bagus. Semangatnya semakin karena cuacanya pagi, wajahnya segar, semangat. Nah, kenapa kita menyanyikan lagu kebangsaan kita? Salah satu kita mengingat pembelajaran kita. Nah, cinta kepada tanah air, cinta kepada negara. Apalagi sekarang kita masih dalam kondisi 17-an Agustus. Baik, lanjutnya Ananda semuanya. Ada yang tidak hadir? Ada yang sakit? Hadir semua, Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Ya, mungkin semangatnya belajar hari ini, maka hadir semuanya. Ya, terima kasih. Kita ikuti belajar sama Bapak sampai selesai nantinya. Baik, Pak. Ada sedikit sebelum Pak mulai pembelajaran. Coba Ananda lihat di atas meja, di bawah meja, di laci, atau di lantai. Ada enggak sampah-sampah yang berserakan? Bersih, jika ada silakan dibuang. Nah, tuh di bawah laci Ardiansa itu apa tuh? Kertas apa tuh Ardiansa? Tolong buang. Soles, Pak, soles kertas. Oh, soles. Pak. Ya, diambil kertasnya dibuang. Nah, makanya pagi itu kita sarapan di rumah agar kita fresh di sekolah nanti. Ya. Juga Ananda Bapak ya. Ya. Mohon maaf, ada suara masuk itu. Ya, maaf Bu. Ya. Ya, dekat mama. Nah. Baik, kita lanjutkan Ananda semuanya. Karena kita Bapak mengajar di lokal ini ada campur, ada bukan muslim saja, ada yang non muslim. Kita saling menghargai. Jadi Ananda Bapak yang non muslim
Jika ada pembelajaran agama mengenai agama, nantinya Anda bisa melaksanakan atau mengerjakan tugas yang lain, tapi tidak boleh ribut. Ya, kita saling menghargai dan saling mendukung untuk kegiatan kita. Baik, anak-anak semuanya, selesai kita melakukan ada kesepakatan kelas yang harus kita lakukan dahulu. Kita sepakati kelas kita. Pertama, Bapak mengharapkan masuk ke dalam kelas Bapak tepat waktu. Nah, kita harus tepat waktu, disiplin perlu. Karena kalau seandainya Anda telat nanti ketinggalan pembelajaran. Yang kedua, ketika bertanya nanti tolong acungkan tangannya. Nah, kalau ada yang ditanya sama Pak nanti acungkan tangannya. Nah, yang kedua, ketika teman bertanya atau berbicara, kita menyimak saja, tidak boleh berbicara. Nah, selanjutnya menjaga kerapian. Di atas meja jangan terlalu banyak barang-barang, tasnya ditaruh di belakang di bangkunya. Di atas meja cukup buku dan alat tulis lainnya. Baik, pada pembahasan sekarang, sebelumnya Pak mereview dulu. Masih ingat si Deno pembelajaran minggu kemarin yang Pak sampaikan, masih ingat? Masih Pak. Masih, ya. Tentang apa yang Pak sampaikan kemarin? Zakat Pak. Tentang zakat, ya. Bagus. Masih ingat, masih fresh nampaknya. Ya, kita kemarin tentang zakat. Ada dua macam pembagian zakat. Zakat apa saja, Ardiansa? Zakat mal dan zakat fitrah, Pak. Bagus, terima kasih. Itu sangat bagus sekali. Sekarang kita minggu sekarang kita masuk kepada penyelenggaraan jenazah, kewajiban terhadap jenazah. Namun Bapak fokusnya pada pertemuan kali ini tentang sholat jenazah. Anda semuanya. Biar itu ya? jadi jenazahnya, Pak. Itu nanti Biar itu jadi jenazahnya, Pak. itu untuk pertemuan selanjutnya nanti. Ya. Oh, Baik, gitu, Pak. Ya, untuk sekarang kita hanya sholatnya saja, bacaannya, apa yang dibaca, bagaimana apanya itu saja. Baik, pada hari ini Pak jelaskan sedikit tentang sholat jenazah. Pertama, materi ini materi kelas 8 fikih. Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat memahami pengertian dan ketentuan dari sholat jenazah. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dan memahami bacaan sholat jenazah. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan pelaksanaan sholat jenazah. Anda semuanya, kita asesmen awal dulu. Pak kasih kuis, silakan dijawab nanti. Bagi yang paham, bagi yang mengetahui. Pertama. Maaf, Pak. Kok Ya? per poinnya masih apa, Pak, kewajiban terhadap jenazah nih, Pak? Per poinnya, Pak. Ya. Per poinnya, ya, apa mengasih kuis, cuma apa ucapkan saja, silakan dijawab nanti. Nah, ya. Baik, soalnya yang pertama, kalau seandainya jenazahnya laki-laki, siapa sebaiknya yang melaksanakan penyelenggaraan sholatnya? Silakan Ananda yang bisa menjawab. Jika jenazahnya laki-laki. Laki-laki, Pak. Oke, baik. Terima kasih. 100 untuk Ridwan, 100 untuk Ardiansyah. Cukup 2. Yang kedua, sebelum kita menyolatkan jenazah, apa yang harus kita lakukan kepada jenazah terlebih dahulu? Memandikan, Pak. Oh, memandikan, ya. Kalau jenazahnya langsung disolatkan, kalau tanpa dimandikan, tidak lengkap rukunnya, ya. Berarti kita harus melaksanakan memandikan jenazah. Baik, Ananda, selanjutnya. Ini pengertian dan hukumnya. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan orang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah, Ridwan? Fardu kifayah adalah kewajiban. Nggak tahu dulu, Pak. Tahu dulu, Pak. Dia tidak tahu, Pak. Kemarin Lupa. Ya, bagus, Ridwan, bagus.
Ya, bagus. Terima kasih Ridwan yang telah menjelaskan. Ya. Selanjutnya syaratnya. Nah, jenazah harus seorang muslim. Nah, kalau seandainya non muslim bagaimana Ardiansyah? Tidak boleh disolatkan, Pak. Nah, tidak boleh disolatkan. Nah, jadi Tapi kalau jenazahnya hidup lagi gimana tuh, Pak? itu jarang ditemukan. Tidak ada manusia yang sudah meninggal hidup. Mungkin itu cerita-cerita mati suri ya. Nah. Oke, baik. Selanjutnya jenazah harus sudah dimandikan dan dikafani. Ya. Jadi kalau sebelum dikafani, jenazah belum boleh disolatkan, harus dikafani dulu. Yang ketiga, sholat jenazah dilakukan sebelum jenazah dikuburkan. Itu jelas. Nah, tidak ada sholat jenazah dilakukan di dalam kuburan. Itu. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, ini rukunnya. Niat dalam hati, berdiri bagi yang mampu, membaca takbir sebanyak 4 kali. Nah, bukan ada rukuknya enggak? Si Dodi ada rukuk sholat jenazah? Tidak ada, Pak. Nanti kalau Ada, rukuk ada. kena jenazahnya, Pak. Iya, nanti Tadi Pak, pakai sujud saya Pak. itu yang keliru tuh. Nah, jenazah itu kalau kita sholat jenazah itu takbir 4 kali takbir. Nah, dimulai dengan baca Al-Fatihah, selawat Nabi, doa untuk jenazah, doa untuk keluarga atau ahlul bait atau kita yang ditinggalkan, ditutup dengan salam. Nah, selanjutnya ini bacaannya. Membaca surah Al-Fatihah. Mungkin semuanya sudah hafal, kita ulang sama-sama. Coba kita baca bersama-sama surah Al-Fatihah. Pimpin Ridwan. Zubillahi minasyaitonir rajim. Ardian saja. Oh, Ardian bagus, saja, bagus. Pak. Terima Pak, kasih. Pak. Terima kasih Ardiansa. Wih, suaranya bagus, bacaannya bagus. Ya. Nah, oke, baik. Nah, bagus, terima kasih. Selanjutnya, posisi dan tata cara. Ini perlu kita ketahui, Ananda, agar kita tidak salah dalam menyolatkan jenazah nantinya. Pertama, posisi orang yang sholat harus berada di belakang jenazah. Nah, tidak boleh di depan jenazah. Jenazah di belakang, itu nanti orang kabur nantinya. Apalagi sedang kita sholat, tidak ada jenazah itu walaupun dia tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, namun ketika disolatkan dia tetap di depan kita, di depan imam. Yang kedua, jenazah laki-laki dibaringkan dengan posisi kepala di sebelah kiri imam. Nah, sedangkan jenazah perempuan di sebelah kanan imam. Jadi miring kepalanya ya, ini maksudnya. Yang ketiga, tidak ada gerak rukuk, tidal, sujud dan dalam sholat jenazah. Nanti jangan pernah kalau seandainya ada orang yang melakukan itu berarti tidak sesuai dengan tuntutannya. Baik, selanjutnya tentang langkah-langkahnya ada niat, ada takbir, ada beberapa takbir yang kita baca. Mungkin bisa dilihat Ananda semuanya. Inilah materi yang Pak sampaikan pada pagi hari ini. Ini segelintir saja materinya. Namun ada beberapa hal nanti tugas yang akan Bapak sampaikan, yang Pak berikan kepada Ananda. Mengenai materi yang Pak sampaikan, ada yang bertanya, silakan bertanya dahulu. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak pernah sholat, kemudian lagi disolati nggak Pak? Yang tidak pernah sholat, ya kalau itu berbeda pendapat, Alex. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tuh. Nanti Pak tampilkan. Ini kita ada punya gambar. Pak lihatkan gambarnya dulu. Mengenai bentuknya sholat jenazah ini ya. Terlihat gambarnya? Gambar hitam aja, Pak. Oh, gambar hitam saja. Oke, Pak bagikan dulu, bentar. Loading mungkin Pak, loading. Oh iya ya. Oke, sip. Oke, terlihat? Belum lagi? Terlihat Pak. Terlihat. Ini jangan dilihat orangnya. Karena kalau orangnya dilihat nanti ada mungkin saudaranya atau temannya yang berdiri sini. Iya, Pak. Sengaja Pak ambil fotonya, Pak tidak membuat keterangannya. Ini orang sedang apa? Ananda semuanya? Sedang meninggal, Pak. Melihat orang meninggal di rumah sakit, Pak. Melihat orang meninggal, ya bagus Ridwan.
Nah, lanjut. Ini sedang apa? Terlihat? Memandikan jenazah, Pak. Memandikan jenazah. Pintar. Kalau yang ini? Mengkafani, Pak. Mengkafani jenazah. Nah. Yang ini? Jangan dilihat foto orangnya. Nah, jangan dilihat foto orangnya, nanti mungkin ada yang kenal sama orang yang ada di sana. Kenapa Bapak mengambil foto yang jelas? Karena kalau anak SMP sudah tahu kalau seandainya foto yang karikatur yang Pak ambil kurang jelas apanya nanti. Nah, ini yang terakhir yang kita lakukan setelah kita melaksanakan kegiatan untuk jenazah tadi. Nah, ini yang terakhir yang kita lakukan. Baik, Ananda semuanya. Setelah ini mungkin Pak berikan kesempatan kepada Ananda untuk melaksanakan tugas tentang yang telah Pak ajarkan hari ini. Apa tugasnya? Yang pertama, bentuk kelompok. 3 sampai 4 orang satu kelompok. Apa kerjanya, Pak? Kerjanya untuk membahas sesuai LKPD yang Pak berikan nantinya. Nanti ini LKPD Pak berikan, kerjakan per kelompok, bahas, diskusikan. Nanti tugas Ananda semuanya menampilkan apa yang telah Pak kasih. Jadi masing-masing kelompok itu berbeda Pak berikan. Baik, Ananda semuanya, ada yang mau bertanya dulu sebelum melaksanakan tugas kelompok, mengerjakan tugas kelompok? Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Ya udah. Silakan Alek, Ardi, Amin dan seluruhnya silakan kerjakan tugas kelompok. Pak kasih waktu lebih kurang 45 menit. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya. Baik, Ananda semuanya sudah selesai? Sudah, Pak. Bagus. Cepat ya. Baik, ini Pak perlihatkan. Karena kita telah selesai melaksanakan tugas kelompok, silakan dipresentasikan masing-masing sesuai dengan tugasnya yang Pak berikan. Ridwan, presentasikan. Oke, bagus, sangat bagus Ridwan. Terima kasih. Hasil kelompoknya bagus, sesuai dengan apa yang Pak berikan. Baik, Ananda semuanya sudah mendengar apa yang disampaikan. Sekarang kita untuk kegiatan penutup kita simpulkan materi kita pada hari ini. Baik, pertama tentang kesimpulan pembelajaran kita. Sebelumnya Pak sampaikan siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Ardiansyah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, yaitu dikerjakan satu orang maka gugurlah dosa-dosa orang yang lainnya. Oke, bagus. Masih ada? Silakan. Sholat jenazah, sebelum melakukan sholat jenazah maka jenazah harus dimandikan dan dikafani. Ya, bagus. Terima kasih. Bagus sekali Ardiansa. Pak kasih nilainya 100 nanti. Kalau seandainya ada yang lebih dari 100 boleh juga. Oke, siapa yang lain yang punya kesimpulan tentang materi kita pada pagi hari ini? Silakan Ananda. Ada lagi? Oh, silakan. Terima kasih. Si LP ya, dia terima kasih. Sangat bagus apa yang disampaikannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ananda semuanya, bagaimana refleksinya pembelajaran yang Pak sampaikan pada hari ini? Ada masalah, ada kendala, bagaimana perasaannya? Senang, Pak. Oh, senang. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bertemu lagi. Untuk selanjutnya, Ananda, persiapan pembelajaran tindak lanjutnya, tolong disiapkan masing-masing kelompok yang telah Pak tunjuk tadi untuk minggu depan menampilkan praktek sholat jenazah. Jadi Ananda per kelompok menampilkan bagaimana sholat jenazahnya, nilainya sesuai dengan penampilan kelompoknya masing-masing. Maka untuk itu persiapkan di rumah, kepada Ananda semuanya persiapkan baik-baik di rumah.
agar minggu depan dalam penampilannya maksimal. Oke, baik. Terakhir, mungkin ada yang akan bertanya sebelum Pak tutup, atau ada yang akan disampaikan. Silakan dulu Ananda, Pak kasih waktu, atau ada yang memberikan masukan. Nah. Ada? Masih ada? Sudah cukup? Pak. Cukup, Pak. Cukup. Ya, terima kasih. Baik, hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Karena waktunya hampir habis, waktu yang membatasi. Kita cukupkan saja sampai di sini, Ananda. Mudah-mudahan apa yang telah Pak ajarkan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk persiapan minggu depan. Nah, jangan sampai tidak siap, jangan sampai tidak bisa menampilkan masing-masing kelompoknya. Karena Bapak akan melihat sistem penilaiannya, ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilannya. Baik, Ananda, pada hari ini kita tutup. Sebelum Pak tutup, Pak ingin memberikan kuis sedikit dahulu. Kuisnya tentang pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini, pada pagi hari ini. Apakah siap semuanya untuk kuis? Siapa yang betul jawabannya nanti Pak kasih nilai 100. Baik, pertama, berapa rakaatkah sholat jenazah dilakukan? 0 rakaat, Pak. 0 rakaat. Bagus, 100 untuk Dodi. Ya, bagus. Ya. Apa yang dilakukan untuk setelah kita takbir pertama dan apa yang kita baca? Salawat Nabi, Pak. Setelah takbir pertama. Apa? Ya, 100 untuk Amin. 100 untuk Amin. Bagus. Berdua dengan Alek, ya. Baik, bacaan selawat Nabi pada takbir keberapa? Saya, Pak. Siapa? Kedua, Pak. Oke. Kedua. Ya, kedua. Alek juga lagi sama Ridwan. Oh, Dodi juga ikut. Ya, terima kasih. Baik, Bapak lihat antusias Ananda untuk belajar mengenai jenazah, mengenai pembelajaran hari ini sangat baik. Nah, ada beberapa orang yang sangat aktif sekali. Sebenarnya Bapak ingin memesankan kepada kita semua, terutama diri Bapak juga, dengan pembelajaran jenazah ini kita selalu ingat akan kematian, maka jangan sombong, jangan angkuh dalam kehidupan. Baik Ananda, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak